Hey, halo, kembali lagi dengan Jul dari Tekno. Dan pada pekan ini Microsoft itu baru aja mengumumkan seri terbaru dari Surface laptop mereka, yaitu adalah Surface Laptop 4. Saya sendiri pada tahun 2019 itu senang banget pakai Surface laptop. Layar besar dengan aspek rasio 3:2, keyboardnya enak, touchpadnya akurat, webcam sama mikrofon juga bagus. Lalu bisa dibilang ya Surface laptop ini satu paket laptop produktivitas yang lengkap lah untuk Windows. Masalah pada Surface laptop itu menurut saya cuma satu ya, yaitu pada prosesor, dimana prosesor yang saya punya itu yang model i7, dimana kalau kita pakai cukup lama itu bisa panas banget di paha, sementara ya namanya laptop kan dia harusnya bisa dipakai di lap ya, di paha dengan nyaman, tapi ini panas banget dan implikasinya baterai life-nya juga jadi pendek banget, jadi sekitar cuma bisa tahan 3-4 jam aja. Tapi tentu saja Microsoft itu terus mengembangkan seri Surface laptop ya, jadi pada tahun-tahun berikutnya ada Surface Laptop 2 dengan prosesor yang lebih baik, Surface Laptop 3 juga sama, tapi kali ini dikasih trackpad yang lebih besar dan USB Type-C menggantikan mini DisplayPort, dan sekarang ada Surface Laptop 4 yang menyempurnakan laptop ini dari segi prosesor. Nggak cuma performa, nggak cuma battery life, tapi pilihannya juga nambah. Surface Laptop 4 kini punya pilihan Intel dan AMD baik untuk model 13,5 inci maupun model 15 inci. Tapi sebagaimana bisa dilihat di tabel ini, AMD itu masih sedikit dianaktirikan ya, dimana kalau model paling rendahnya itu AMD, sementara model paling tingginya masih dipegang Intel. Yang model AMD menurut saya storage-nya itu bisa kecil banget sampai 256 GB, sementara yang model Intel itu bisa sampai 1 TB dan RAM-nya aja bisa sampai 32 GB. Saya nggak tahu siapa yang butuh RAM 32 GB di laptop. Dan konfigurasi yang cocok buat saya menurut saya nggak ada ya di sini, dimana saya itu pengen AMD dengan storage minimal 512 GB dan RAM 16 GB, tapi ternyata nggak dikasih sama sekali AMD yang 512 GB untuk storage-nya. Varian mana yang paling layak dibeli? Ini kalau menurut saya sih, kalau prioritas Anda itu adalah performa prosesor dan battery life, maka pilihan Anda baiknya jatuh ke AMD. Microsoft bahkan bilang kalau baterai Surface Laptop 4 itu bisa sampai 19 jam, dimana kalau menurut saya cukup yakin ini dapat diperoleh pada AMD yang model Ryzen 5. Tapi kalau prioritas Anda itu grafis, mohon maaf nih, prosesornya Intel itu lebih bagus karena mereka punya Intel Iris Xe yang menurut saya performanya masih lebih superior dibanding prosesor integrated dari AMD. Konfigurasi Intel Core i7 dengan Intel Iris Graphics Xe itu menurut saya cukup bisa lah menjalankan game menengah ke berat dengan settingan yang rendah. Sementara untuk yang model 15 inci, untuk prosesor AMD menurut saya nggak ada yang benar-benar oke ya di sini, karena kalau Anda beli laptop layar besar kan mungkin dipakainya untuk desain grafis atau memperlihatkan banyak file dalam satu waktu secara bersamaan, di mana ya butuh grafis yang bagus dan RAM yang tinggi. Nah, kalau menurut saya di sini yang oke malah yang model Intel lagi, karena ya kembali punya grafis yang lebih bagus. Dari pilihan yang ada menurut saya Core i7 dengan RAM 16 GB bisa jadi cocok buat Anda yang suka layar besar dan punya kebutuhan untuk grafis yang tinggi. Apakah Surface Laptop 4 itu bakal masuk resmi ke Indonesia? Menurut saya kalaupun masuk ya belum tentu resmi ya. Kalau nggak resmi sih biasanya ada-ada aja di online marketplace, tapi kalau resmi, apalagi toko offline, itu kemungkinannya menurut saya agak kecil lah. Apakah Surface Laptop 4 itu layak beli? Kalau menurut saya untuk saat ini masih agak sulit ya ditentukan, karena ya kita seperti biasa harus menunggu review-review independen dulu, supaya kita benar-benar yakin apa yang ada di spek itu benar-benar keluar sampai ke user secara sempurna. Apalagi saya agak concern di mana bodinya itu tipis, tapi prosesornya itu kuat-kuat. Tapi kalau berdasarkan impresi pertama saya dengan penyempurnaan prosesor ini, mestinya Surface Laptop 4 ini cocok banget buat orang-orang yang suka laptop produktivitas, layarnya besar, nggak pengen ada gimmick aneh-aneh seperti layar muter 360 derajat, tapi tetap ada touchscreen ya. Laptop ini pada intinya simple dan buat orang-orang itu mungkin bisa jadi daya tarik yang cukup besar. Kalau dulu-dulu Surface Laptop itu nggak banyak saingan ya, karena brand-brand lain itu nggak ada yang menawarkan fitur yang serupa. Tapi kalau sekarang di kelas high-end itu ada Dell XPS, ada HP Spectre yang fitur itu mirip-mirip dengan Surface Laptop 4, tapi sekarang juga sudah dilengkapi dengan layar yang rasionya itu tinggi seperti 16:10 dan 3:2. Belum lagi kita nggak bisa menutup mata dengan adanya sekarang MacBook Air M1 yang performanya itu jauh lebih superior dibanding prosesor-prosesor Intel, lebih adem juga. Walaupun secara kompatibilitas MacBook Air M1 ini masih banyak PR-nya juga. Oke, demikian aja video saya tentang launching Surface Laptop 4. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.